Hai teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Dina Aulia Wahyuni dengan NIM C1C022009. Di sini saya akan membahas tentang materi skala pengukuran dan pengukuran variabel. Sebelumnya, semoga teman-teman menyimak video ini dengan baik ya. Semoga teman-teman memahami apa saja yang saya sampaikan. Berikut pemaparan materinya. Definisi skala pengukuran. Skala pengukuran adalah penentu atau penetapan skala atas suatu variabel berdasarkan jenis data yang melekat dalam variabel penelitian. Pengukuran merupakan aturan-aturan pemberian angka untuk berbagai objek sedemikian rupa sehingga angka ini mewakili kualitas atribut. Skala pengukuran merupakan acuan atau pedoman untuk menentukan alat ukur demi memperoleh hasil data kuantitatif. Misalnya alat ukur panjang adalah meter, berat badan adalah kg, ton, kuintal, dan sebagainya, menurut Agung 2014. Berikutnya jenis-jenis skala pengukuran. Yang pertama yaitu skala nominal. Skala nominal adalah tingkatan paling sederhana pada tingkatan pengukuran. Skala ini dipakai untuk menggolongkan objek-objek atau peristiwa ke dalam kelompok yang terpisah berdasarkan kesamaan atau perbedaan ciri-ciri tertentu dari objek yang diamati. Kategori dalam menggolongkan ke kelompok tertentu sudah dimasukkan dan dilambangkan dengan kata-kata, huruf, simbol, atau angka. Skala nominal tidak dapat dioperasikan secara matematis seperti tambah, kurang, kali, atau bagi. Dan yang kedua, skala ordinal. Semua karakteristik yang ada pada skala nominal dimiliki oleh skala ordinal. Yang membedakannya adalah skala ordinal mempunyai urutan atau peringkat antar kategori dari tingkat yang paling rendah ke tingkatan yang paling tinggi berdasarkan atribut tertentu. Angka yang digunakan hanya ditentukan posisi dalam suatu seri yang urut, bukan nilai absolut, namun angka tersebut tidak dapat ditambahkan, dikurangi, dikalikan maupun dibagi. Tidak berlaku operasi matematika. Yang ketiga yaitu skala interval. Tingkatan skala ini berbeda antara skala ordinal dan nominal. Karakteristik yang ada dalam skala ordinal masuk dalam skala interval. Yang membedakannya, skala interval memiliki satuan skala atas satuan pengukuran yang standar dan jarak antar kategori dapat diketahui. Skala interval tidak memiliki titik nol yang sesungguhnya, sehingga tidak berlaku operasi perbandingan, akan tetapi berlaku operasi penjumlahan serta pengurangan. Dan yang keempat, skala rasio. Secara mendasar, skala rasio sama dengan skala interval. Yang membedakan hanya skala rasio mempunyai titik nol yang sesungguhnya. Dengan demikian, skala rasio atau perbandingan antara kategori bisa diketahui dengan jelas dan dapat dilakukan semua operasi matematika. Baiklah, yang selanjutnya itu berbagai skala tentang sikap perilaku yang bisa dipergunakan dalam penelitian administrasi, pendidikan, ekonomi, bisnis, dan sosial antara lain yaitu adalah pertama yaitu skala Likert dan yang kedua skala Goodman. Tipe skala ini pengukuran ini adalah jawaban yang tegas yaitu ya, tidak, benar, salah, pernah, tidak, pernah, positif, negatif, dan sebagainya. Data ini bisa berupa data interval atau rasio dikotomi. Dua alternatif dalam skala Goodman, hanya dua interval yaitu setuju ada atau tidak setuju. Selanjutnya yaitu skala semantik diferensial. Yang prosedur skala semantik diferensial dikembangkan oleh Osgood pada tahun 1500 untuk menyusun sikap seperti emosi dan perasaan. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist. Dan yang keempat, skala rating. Skala rating adalah lebih luas, fleksibel, dan tidak terbatas dalam mengukur sikap saja, namun untuk mengukur persepsi atau penilaian responden terhadap semua fenomena lainnya, seperti skala untuk mengukur status sosial ekonomi, kelembagaan, pengetahuan, kemampuan, dan proses kegiatan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pengukuran variabel. Pengukuran variabel adalah proses penentuan jumlah atau intensitas informasi mengenai orang, peristiwa, gagasan, dan atau objek tertentu serta hubungannya dengan masalah atau peluang bisnis. Dengan kata lain, menggunakan proses pengukuran yaitu dengan menetapkan angka atau tabel terhadap karakteristik atau atribut dari suatu objek atau setiap jenis fenomena atau peristiwa yang menggunakan aturan-aturan tertentu yang menunjukkan jumlah atau kualitas dari faktor-faktor yang diteliti menurut Dharma 2024. Proses pengukuran mengandung 4 kegiatan pokok, yaitu yang pertama menentukan indikator untuk dimensi-dimensi variabel penelitian, dan yang kedua menentukan ukuran masing-masing dimensi. Ukuran ini dapat berupa item atau pertanyaan yang relevan dengan dimensinya. Dan yang ketiga menentukan ukuran yang dapat digunakan dalam pengukuran, apakah tingkat ukuran nominal, ordinal, dan interval atau rasio.
Yang keempat, menguji tingkat validitas dan reliabilitas sebagai kriteria alat pengukuran yang baik.